Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama saya Aris Satriansa dalam Orang Inspirasi. Kali ini saya kedatangan teman lama, sahabat. Dia adalah Wakil Ketua DPRD Singkawang. Tapi ingat, dari kesuksesan dia sekarang, dia dulunya seorang koki. Bagaimana ceritanya? Di sebelah saya hadir Bang Heri Kin. Ayo, Bang Heri, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang, bisa disapa dulu Bang. Selamat malam untuk sahabat-sahabat saya Bang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bang, gimana aktivitas sibuk Bang dalam minggu-minggu ini? Ya, aktivitas agak sibuk juga sih. Apalagi kita lagi masuk ke dalam tahap pembahasan anggaran perubahan 2020 ini. Berarti sibuk di Dewan Bang ya? Kebanyakan aktivitas kerja ya? Aktivitas kerja. Nah, aktivitas kerja. Jangan kita sebelum panjang lebar, kita dengar kisah dia. Bang, pernah terpikir nggak menjadi seorang politikus? Ini kita bicara hati ke hati ya, Iya. Bicara sejujur sebetulnya ya. Belum pernah terpikir untuk menjadi seorang politik, seseorang bermain di politik ataupun pejabat begitu, belum pernah. Jadi ngapa sampai terjun ke dunia politik? Nah ini dia, mungkin ini kan dimana takdir ya, gitu kan, takdir dimana kita menjalankan kehidupan selama ini, mungkin ada panggilan untuk saya harus di sini begitu. Bang, dengar-dengar dulu di Amerika. Ya. Di Amerika berapa tahun Bang? Kalau tepatnya itu 9 tahun hampir 8 bulan. 9 tahun 8 bulan, kita anggap 10 tahun lah Bang ya. Betul. Bang, dalam 10 tahun itu di Amerika sebagai apa Bang? Di Amerika awal cerita ya kita bekerja. Awal cerita sekali sebenarnya saya itu sekolah di Mercer University di Beaufort Highway, Atlanta, Georgia. Namun seiring berjalan sekolah, jadi saya pun melihat tiap kali melihat teman pulang itu bawa duit gitu, dihitung-hitung di depan mata kita. Jadi saya tertarik untuk bekerja. Ya kalau cerita kerja awalnya saya cuci piring. Cuci piring. Nah, cuci piring sahabat. Terus cuci piring seperti apa? Kok bisa jadi tukang cuci piring? Iya itulah, karena juga waktu itu pengalaman nggak ada, bahasanya nggak pintar, nggak ngerti soal kehidupan Amerika kan. Jadi kita hanya bisa cuci piring saat itu. Dengan cuci piring itu dengan gaji $35 per hari. $35 per hari. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau waktu itu saya hitung 10.000 ya kurang lebih 350.000 Per hari. Dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Sebelum mengupas kita menjadi tukang cuci piring, itu pergi ke Amerika, tahu dari siapa Bang? Atau dari kuliah langsung, dari belajar langsung sambil bekerja? Cerita awal sekali itu begini. Awalnya emang saya tuh pengen mandiri. Jadi itu dari awal emang pengen biayain hidup sendiri. Saya emang boleh dikatakan membiayai hidup saya dari SMP, dari biaya hidup sendiri. Dan ketika waktu itu orang tua minta kita kuliah, jadi saya tuh dalam jiwa tuh pengen tuh mandiri. Jadi emang saya memilih untuk ke Amerika. Ya. Dengan biaya siapa? Waktu itu dibantu biaya orang tua masih. Namun sampai di sana yang saya kantongin cuma hanya $300 Untuk masuk ke tempat cuci piring di restoran? Di restoran. Itu siapa yang ngenalin untuk masuk menjadi bekerja di tempat cuci piring di restoran di Amerika? Di sana itu banyak orang teman-teman Indonesia merantau juga. Dan di situ banyak sekali informasi mengenai kerjaan. Dan dari teman-teman juga lah merekomendasikan untuk kerjaan cuci piring gitu. Cuci piring. Dari cuci piring infonya juga koki ya? Ya,
Dari cuci piring sebenarnya itu awal sekali lah. Awal sekali. Seiring berjalan, Ya dari cuci piring saya 2 bulan, habis itu jadi busboy. Busboy yang satu hari $50 dari jam 10 sampai jam 12 malam. dari jam 10 sampai jam 12 malam. Busboy itu hanya buat ya bersihkan meja setelah tamu pulang, dan kita membersihkan lantai, bikin teh pokoknya apapun yang disuruh di restoran. Masak? Kalau sampai cerita masak belum, masih jauh masih sekali. jauh. Ya, Masih terus? jauh sekali. Terus habis Ya kan, setelah dari busboy? busboy saya pernah kerja di ABM juga, American Building Maintenance, di mana kita juga service cleaning. Apa itu? Seperti apa? Eh, Jasa? Jasa pembersihan. Rumah? Waktu itu Restoran? kami dapat kontrak di Sear, di mall untuk bersihkan lantainya sama seluruh mall, ngambil sampahnya juga. Ya, kami 7 orang waktu itu. Habis itu kami langsung berangkat ke perusahaan bos, bikin speaker. Kita di sana hanya bersih-bersih. Habis itu ke gereja, habis itu ke sekolah SD. Dari jam 5 subuh berangkat dengan 5 bangunan yang kita kerjakan satu hari itu sampai jam 12 tengah malam. Itu di dalam tim 7 orang itu dari berbagai negara? Orang Indonesia semua pasar. Orang Indonesia? Iya, kami satu tim. Oke, Satu tim. setelah menjalani tim tersebut, selanjutnya Kami hanya 2 bulan menjalankan tim ini. Kami memang solid, cuman kami memang tidak mampu dengan tadi saya bilang pulang jam 12 tengah malam, hanya tidur 3-4 jam sehari, kita nggak mampu. 4 jam. Iya. Akhirnya Dan akhirnya setelah 2 bulan kami pun mencari kerjaan lain, kami sama-sama bisa, dan akhirnya saya tuh bekerja sebagai server atau waitress di salah satu restoran Chinese di ya, Amerika. di Florida. Florida. Betul. Ya, di Mariana, Florida tepatnya. Selanjutnya? Ya, disitulah saya tuh baru mengerti dalam arti kata bagaimana berbaur dengan orang. Karena berbaur dengan orang itu tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam arti kata begini, saya satu atap dengan 7 orang Meksiko, saya sendiri orang Indonesia, kami ber-8 di situ. Dan sekeliling saya itu orang hitam semua, negro. Dan saya bisa, awalnya emang berantem, tapi akhirnya berteman. Ya, dalam arti kata ini suatu betul-betul kehidupan yang sangat-sangat bernilai diamond, ya, bernilai emas buat saya. Dalam arti kata begini, disitulah saya belajar untuk memahami orang lain, memahami kultur budaya orang lain, dan bisa berbaur dengan mereka, bersatu dengan mereka seakan-akan saudara. Itu berapa lama bisa berbaur? Itu buat saya waktu itu hampir sebulan lebih, karena kami sempat berantem. Memang saya sempat depresi waktu itu untuk menghadapi satu rumah yang saya harus menghadapi mereka yang malam-malam itu nggak tidur dengan musik tradisional mereka, dan mereka mabuk, dan saya harus berbaur langsung. Tapi mau nggak mau sudah dihadapi. Mau nggak mau kita terima. Dan disitulah saya bilang nilai yang sangat luar biasa, di mana kita harus mengerti, menerima, karena di situ saya ngambil positifnya. Berarti dari budaya luar Anda menerima begitu saja, karena ini di negara yang begitu. Ya, itu mungkin salah satunya, tapi yang nilai yang paling penting itu karena kita harus dapat berbaur. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, di mana orang lain itu yang berbeda-beda suku kasarnya, bisa kita harus berbaur di situ. Oke, Bang, selanjutnya setelah di restoran ya, Bang ya. Ya, Berapa lama Bang abang di restoran? Pernah masak ya? ya, kalau cerita masak itu setelah daripada Mariana, Florida itu saya pindah ke Memphis waktu itu. Memphis, Tallahassee, Memphis. Di situ saya tuh jadi tukang masak. Saya belajar masak di situ. Dari siapa Bang belajar masak? Saya waktu itu emang jiwa saya emang suka memasak, menyatukan dalam berbagai logika saya begini. Masak itu suatu ilmu yang lumayan fantastik juga. Begini maksud saya gini. Dengan bermacam-macam, contohlah capcay. Dengan ada sayur, ada daging. Kita campurkan, adukan satu dengan api satu.
dan ingredient yang lain, misalnya bumbu yang lain, kita jadikan satu rasa. Saya pikir itu yang tadi saya bilang, biarpun kita bermacam-macam suku, kita jadikan satu, jadi enak. Oke bang, jadi selama jadi koki berapa tahun bang? Setelah dari sana jadi koki kurang lebih sampai saya pulang 4-3 tahun? lebih, itu kurang lebih itu 6-7 tahun. 6-7 tahun dari koki. Ya. Berarti beberapa jenis masakan sampai saat ini masih ingat? Masih ingat. Bang, setelah abang memutuskan pulang ke Indonesia, padahal abang sendiri betah di sana sebenarnya. Mengapa pulang ke Indonesia? Pulang ke Singkawang. Ya. Kita belum bicara soal ke politik nih. Iya. Mengapa pulang ke Singkawang? Apakah karena orang tua memanggil ataukah memang udah bosan di luar negeri pulang? Atau memang tidak dapat jodoh di sana? Oke. Bicara memanggil, saya pikir Tuhan memanggil. Kenapa saya bilang Tuhan memanggil? 2009 bulan, tepatnya bulan Juli kalau nggak salah, Juli. Waktu itu Papa meninggal. Papa meninggal Tahun 2009. 2009. 2009. Terus papa meninggal? Papa meninggal di saat itulah saya pulang. Karena ada waktu saya datang itu di bulan Desember kalau nggak salah itu bukan salah betul Desember itu 2000 tahun 2000 Desember. Ketemu jenazah bapak? Ketemu hanya petinya, lihat petinya aja. Emang udah. Tapi tidak menyesal ya? Sudah takdir. Udah takdir ya, itu saya bilang. Itu gara-gara papa meninggal, abang pulang ke Singkawang. Itu salah satunya juga. Apa karena mama yang nyuruh atau memang abang mau pulang? Emang jiwa kita emang udah mau pulang. Oke, selama pulang di Singkawang, pasca papa meninggal, apa yang abang dilakukan? Kerjaan apa abang? Bawa taksi pernah ya? Rental? Ya. Juga. Kalau bicara selama dari 09 sampai ke 2019 kurang lebih kan 10 tahun. Ada beberapa usaha yang saya lakukan memang nampaknya kurang berhasil. Seperti? Salah satunya saya pernah buka kafe house waktu itu 2012. Dan saya juga pernah awal sekali saya baru masuk juga sabu-sabu. Masakan sabu-sabu. Saya juga pernah ikut teman bermain di properti, nampaknya sih emang kurang beruntung aja saat itu. Kurang beruntung, emang bukan rezeki mungkin. Sampai saya juga banyak beberapa usaha yang lain sampai saya bisa mau membeli mesin biji plastik. Pokok semua yang terinspirasi sudah tertampung ya. Sudah tertampung dan saya lakukan. Namun kata hati lain waktu itu. Emang maksud saya begini. Apapun yang saya lakukan nampaknya emang itu bukan saya. Bukan saya nampaknya. Seperti maksudnya? Begini. Jelaskan maksudnya? Saya berusaha untuk melakukan suatu kegiatan untuk memperhidup lebih baik. Namun karena mungkin itu bukan jalur hidup saya, ya, akhirnya saya sampai juga pernah kerja di PLTU. Salah satu perusahaan lah ya? Salah satu perusahaan ya? Salah satu perusahaan gitu, ikut teman juga. Jadi akhirnya saya pun dari pengalaman saya yang pernah di luar gitu, saya tuh berpikir bagaimana saya tuh dapat membangun Singkawang dengan mengadopsi apa yang pernah saya lihat di luar selama 10 tahun di Amerika. Selama 10 tahun di luar, abang ingin mengadopsi dan mengembangkan, menyatakan pemikiran abang atau memperhatikan pemikiran abang yang saat berada di luar. Ya. Dan pertanyaan saya dalam ngobrol kali ini, siapa nyuruh ke politik? Terpanggil atau ingin mengabdi atau seperti apa? Atau ingin coba-coba? Ya, kuat sedikit kita ngomong. Yang betul tuh tidak coba-coba. Tidak coba-coba. Karena saya pikir apa yang tadi saya bicarakan itu saya pingin ketika saya pulang ke Singkawang beberapa usaha yang saya lakukan. Saya tuh pingin tuh jadinya tuh Singkawang itu harus lebih baik. Dari pertama saya
keluar dari Singkawang, merantau di luar, dan saya balik dan saya usaha beberapa macam yang boleh dikatakan kurang beruntung lah gitu ya. Tapi saya melihat Singkawang Singkawang punya prospek yang luar biasa Untuk dikembangkan. Makanya saya itu mencoba masuk ke politik, karena dengan cara itulah saya dapat mengembangkan Singkawang. Pemikiran juga. Iya. Tahun berapa Anda masuk politik? Saya udah mulai Belajar politik berpolitik 18, 19? 18. 2018. Jadi ketika Bang mulai belajar politik tahun 2019 atau 2018 bergabung di salah satu partai. Ya, 2018 sebelum bergabung di salah satu partai saya udah mulai mengkaji, mengamatin politik Singkawang. Diminta untuk gabung di partai atau Abang yang ingin bergabung? Memang saya juga ingin bergabung. Oh, jadi Bang Heri ingin bergabung di salah satu partai dan juga diminta partai juga ya. Tahun 2018 dan 2019 pasca 2018 1 tahun ada pemilihan legislatif. Ya, Anda memberanikan diri. betul. Apa yang membuat tekad Anda berani percaya diri untuk maju pada pelaksanaan legislatif tahun 2019? Sementara background Anda bukan seorang politik. Betul. Yang membuat saya tekad untuk bisa bergabung di sini tadi saya bicarakan itu sebenarnya itu saya tuh pengen Singkawang itu, saya mau melihat Singkawang jauh lebih baik ke depan. Maka dari itu dengan cara politik lah saya bisa masuk, dan dengan cara politik lah saya bisa ke depan, semoga dapat membuat Singkawang lebih baik dan untuk banyak orang. Berarti kalau emang saya hanya berusaha di sana, pengusaha itu saya akan menguntungkan diri saya sendiri. Tapi kalau dari politik saya akan berusaha dan saya yakin dapat membuat Singkawang lebih baik buat banyak orang, bukan cuma hanya diri saya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kesibukan seorang Heri Kin menjadi wakil ketua DPRD Singkawang dan juga bagaimana dia membagi waktu dengan keluarga. Bang, bisa diceritakan Bang, ini kan menjadi seorang wakil rakyat, apalagi Abang jabatannya wakil ketua DPRD Bang. Dalam tugas kerja dengan membagi waktu untuk keluarga seperti apa Bang? Abang membaginya? Ya, tidak hanya keluarga yang kita berbagi ya. Pada poinnya tetap saya bagikan waktu kepada keluarga, khususnya anak saya masih 2 tahunan ini kan masih lucu-lucunya juga ya. Jadi emang saya berusaha berbagi waktu, khususnya ketika pulang istirahat maupun pulang malam. Ya tentunya saya berbagi waktu bermain dengan anak saya. Di sisi lain, selain ke kantor, saya juga lebih banyak meluangkan waktu di luar sebenarnya. Ya, di luar itu menyerap aspirasi masyarakat. Iya, menyerap aspirasi masyarakat Tentang dinamika begitu. Betul, tentang dinamika. Kadang kan banyak masalah yang warga yang kurang mengerti ya. Kita berusaha untuk menjelaskan itu. Pernah nggak istri, Bang, beda nih semenjak sebelum jadi waktu tersita, ada nggak bahasa seperti itu? Bahasa apa? Bahasa beda sebelum jadi anggota dewan dengan ini bagi waktu keluarganya kurang layak. Dia maklum. Iya, istri saya sangat memaklumi dan sangat mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung dalam arti kata dia tahu suaminya ini kebanyakan waktunya di luar, jadi emang sangat mengerti lah. Terpikir Abang menjadi wakil ketua DPRD? Terbayang nggak waktu 2017 itu atau belum pernah terbayang. Mau terjun politik pun belum tidak terbayang seperti ini ya? Belum terbayang. Hanya gambaran tahun 2018 hingga 2019. Iya. Gitu ya. Iya. Oke Bang, selanjutnya Abang menjadi wakil ketua DPRD. Kemudian apa yang Abang lihat tentang Singkawang? Ini kan kota wisata, kota perdagangan, dan ini berpotensi besar. Bagi seorang Heri Kin memandang kota Singkawang ini seperti apa? Kota Singkawang ini seperti yang saya pandang ini sangat luar biasa. Potensi-potensi peluang usaha sangat luar biasa. Di mana kita mengetahuinya saat ini. Itu yang pertama kali saya pulang ke Singkawang. Yang itu yang saya lihat lagi. Apalagi ditambah dengan adanya pelabuhan internasional di tidak jauh, kurang lebih 40-an kilometer dari Singkawang. Pelabuhan Kijing ya? Iya, karena dari Pelabuhan Kijing lah yang akan mengundang beberapa
perusahaan-perusahaan raksasa seperti PT Antam yang sudah masuk, mungkin PT-PT PT-PT perusahaan lainnya yang lah. lain ya kan yang sudah masuk begitu. Saya pikir ini peluang yang luar biasa. Apalagi tadi sudah disebutkan bahwa kota Singkawang adalah kota pariwisata dan jasa. dan jasa. Di Ini harus sini dimanfaatkan. harapan saya Singkawang itu khususnya orang-orang Singkawang lah yang harus dapat membaca peluang-peluang usaha, peluang bisnis ini begitu. Berarti kita harus mengambil kesempatan ini untuk membuka peluang supaya kita mendapatkan penghasilan dampak dari pembangunan Bang ya. Apalagi sekarang kan lagi pandemi Covid nih. Saya pikir para poin ini kita sabar dulu sampai sudah mendapat vaksinnya. Dan mati kita sabar ini kita dapat menyusun strategi, dan ketika nanti vaksinnya ketemu ataupun ada sudah vaksinnya udah pasti, Jadi hidup kembali normal. itu kita akan kembali normal dan Aktivitas juga aktivitas akan kembali normal. Di saat itulah kita harus ready, siap untuk menangkap peluang-peluang yang ada di Singkawang. Oke Bang, berarti pandangan Abang tentang Singkawang sangat mencintai Singkawang ya. Absolutely betul. Sangat-sangat mencintai Singkawang. Betul. Bang, untuk Abang saat ini dengan aktivitas yang begitu padat, berteman tetap sama sahabat-sahabat, Betul. tidak ada perubahan. Dan, Pernah dibilang, halo bapak pejabat atau gimana enggak? namanya manusia, namanya kadang teman dari selalu memanggil Pak Dewan atau gimana. Sebenarnya saya lebih suka itu manggil aja Heri ya, nama aja, karena kita emang apa adanya, gitu loh. Saya pikir itu sebuah jabatan sementara yang tidak perlu kita wow-wowkan diri kita atau bagaimana. Saya pikir itu, ya, enggak. Bang, ini saat ini wakil ketua DPRD. Jika, nah ini sahabat saya ingin bertanya, jika suatu saat entah kapan, entah berapa periode berikutnya, Abang terpanggil ingin menjadi orang nomor 1 di Singkawang, gimana Bang? Belum terpikir lah Bang ya? Ya, itu semua kembali ke tadi awal itu kembali kepada panggilan ya. Panggilan ya? Panggilan itu akan, saya yakin ada kode alam itu. Kode alam ya? Kode alam itu semua. Oke, Belum pernah berpikir jauh sih saat ini. enggak. Anda menjalani sebagai wakil ketua DPRD. Menjalannya apa adanya, melayani masyarakat, selalu menampung aspirasi, dan selalu memberikan dorongan-dorongan kepada kota Singkawang supaya kota Singkawang kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sahabat, awal dari merantau di Amerika, di negeri Paman Sam, dari seorang cleaning cuci piring kemudian berlanjut di toko speaker, cleaning service, selanjutnya ke tukang goreng sebenarnya, tukang goreng, tukang potong, tukang goreng, tukang masak, sampai ke bartender juga pernah. Bayangkan beberapa tahapan dilalui Bang Heri. Ini menjadikan suatu inspirasi dari awalnya seorang tukang cuci piring hingga menjadi kita pangkas langsung menjadi seorang waiters dan menjadi seorang juru masak atau koki, dan sekarang menjadi wakil ketua DPRD Singkawang. Bang, berikanlah motivasi kepada generasi-generasi muda Bang. Apa sih kiat sukses itu, seperti apa menjadi inspirasi kita pada kesempatan kali ini Bang? Ayo Bang. Baik, rekan-rekan dimanapun Anda berada, pada poinnya jalanin kehidupan ini apa adanya. Peluang-peluang itu pasti ada. Jangan pernah jerah. Lanjutkan. Apapun pemikiran, mimpi Anda, lanjutkan. Namanya suatu goal itu, kesuksesan itu pasti ada batu sandungan. Tekadkan diri, tetap lanjut. Tetap. Pasti Jadi, Anda berhasil. Pasti berhasil Bang, tetap juga dengan niat yang baik. Niat. Bang, sedikit Bang, sapaan bahasa Inggris lah bagi sahabat, motivasi seperti apa. Tadi kan bahasa Indonesianya, karena Abang di Amerika 10 tahun, saya ingin mendengar Abang berbahasa Inggris sedikit lah. Apa ya kira-kira ya? Tentang motivasi bagi sahabat-sahabat. Sampaikan Bang. Apa ya? Saya bingung juga mau Tentang menyampaikan motivasi bagaimana dengan ini. berbahasa Inggris Bang. Motivasi berbahasa Inggris ya. Oke, silakan. No problem. Yeah, I think you guys need to keep look forward. Yeah. Never stop.
keep looking forward. Whatever you guys want to be, just be, just go into. Never stop. Keep looking, keep finding. If you keep looking it, if you keep going it, your goal not too far. It's in front of you. And remember, always take care of yourself. Always remember, whatever you want to be, just be. Never stop. That's it. Jika dengan kekuatan gigi dan kemauan besar seperti itu ya, kita akan mengalami sukses. Selalu sukses, tetap selalu berpikir maju. Selalu memandang ke depan. Selalu memandang ke depan. Melangkah ke depan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Bang, mungkin ini bincang part 1 Bang. Benar, panjang lagi Bang, nanti kita akan berkunjung ke kediaman Abang atau kita di lain waktu akan menjadi part 2 Bang. Karena ini belum habis ini. Seorang Harry King saya belum bahas, ini kawan sahabat, memang sahabat lama. Menjadi tokoh inspirasi kita pada hari ini. Dan terima kasih sahabat, nantikan segmen saya di Orang Inspirasi pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.